Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu Ustaz Mubarak Hafizahullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan minafta al-zawjah, di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan kesalahan istri yang kelima. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri yang kelima, al-minnatu ala zawji. Al-minnatu ala zawji, yaitu seorang istri mengungkit-ungkit kebaikan kepada suaminya. Di antara yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu seorang istri mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit jasa baiknya, mengungkit-ungkit pelayanan baiknya kepada suaminya. Ini di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dibangun di atas saling menunaikan hak pasangannya masing-masing. Seorang suami berusaha untuk menunaikan hak istrinya, seorang istri berusaha untuk melayani dan menunaikan hak suaminya, dan dalam pelaksanaan penunaian hak dari seorang suami kepada istrinya atau dari seorang istri kepada suaminya yang dilandasi dengan landasan ikhlas, mencari ridha Allah, mengharap pahala Allah, menunaikan kewajiban ini yang menjadi sebab kebahagiaan rumah tangga seseorang. Berbeda ketika ada seorang istri yang melakukan kebaikan, yang memberikan misalnya sesuatu kepada suaminya, bantuan ketika suaminya susah atau kebaikan, namun di kemudian hari kebaikan yang telah dilakukan oleh istrinya tersebut diungkit-ungkit. Kebaikan yang telah diperbuat oleh istrinya kepada suaminya diingat-ingat hingga menyakiti hati suaminya. Dan ini kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh sebagian istri. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Faminaz zawjat, di antara sebagian istri, man tasdumu zawjaha wa taqumu ala riayatihi wa riayati walidayhi. Sebagian istri ada yang melayani suaminya dengan pelayanan yang baik, begitu juga memperhatikan kedua orang tua suaminya, begitu juga memperhatikan suaminya dan memperhatikan kedua orang tua suaminya. Artinya istrinya atau istri tampil menunaikan hak suaminya, tampil menunaikan kewajiban yang diwajibkan atas dirinya, bahkan memberikan perhatian kepada orang tuanya. Ada yang seperti ini istri, namun di kemudian hari atau namun pada sebuah kesempatan diungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan, pemberian yang pernah dia beri kepada suaminya, jasa baik yang pernah dia kerjakan, diungkit-ungkit. Walakinnaha annanatun wa annanatun mannanatun fala takadu tamdi muddatan illa wa tudhakkiru zawjaha bi afdaliha wa ayadiha as-salifati alayhi fatu'dhihi bil manni wal adha wa idlal. Namun kebaikan yang selama ini dia lakukan,
jasa baik yang selama ini dia berikan kepada suaminya, pada sebuah hari dia ungkit-ungkit, dia ingat-ingat, dia sebutkan kebaikan-kebaikan dia di hadapan suaminya. Tidak ada hari atau tidak ada waktu kecuali istrinya selalu menyebut-nyebut keutamaan dirinya di hadapan suaminya. Hari berjalan, selalu istrinya selalu menyebut-nyebut kebaikan, keutamaan dirinya di hadapan suaminya. Ingat enggak, Mas, ketika bapak dan ibu Mas sakit, aku banyak bantu. Berapa duit uang yang keluarkan dari tabunganku untuk membiayai rumah sakit orang tua Mas? Ada kesempatan yang lain, tahu nggak Mas? Ini rumah kan, kita bisa tinggal di sini. Di antaranya kan yang banyak menyumbangkan orang tua. Diingat-ingat terus berjalannya hari, tanpa ada satu hari pun dan tanpa ada pada sebuah kesempatan selalu diingat-ingat tentang keutamaan dirinya, keutamaan istrinya di hadapan suaminya, kebaikannya, jasanya. Lihat Mas, selama ini kurang apa sih saya? Bantu ibu, melayani ibu, menghormati orang tua kamu, melayani kamu, mengurus anak-anak tanpa lelah sampai ini. Tidak ada kesulitannya kecuali tidak ada misalnya saya selalu bantu, saya berusaha untuk selalu bantu Mas dan misalnya diungkit-ungkit. Ini adalah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Suaminya disakiti dengan al-manni wa tu'zihi bil manni wal adza, dengan diungkit-ungkit dan disakiti hati suaminya dengan perbuatan yang dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dari apa yang dia lakukan, dari pelayanan, dari kebaikan, dari pemberian yang dia berikan kepada suaminya. Ini di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Wal minnatu khuluqun saqitun yajdaru bi zawjati an tatajafa anhu. Bahwasanya mengungkit-ungkit adalah akhlak yang sakit, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak terpuji. Ini ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau yang diungkit-ungkit itu adalah orang yang, atau apalagi yang diungkit-ungkit dari pemberian yang dia berikan adalah suaminya. Kalau mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi adalah sebuah akhlak yang jelek, kalau dilakukan dari seseorang yang memberi kepada orang yang diberi, apalagi yang diungkit-ungkit adalah suaminya, orang yang dia cintai, yang suaminya pun tidak jarang atau yang suaminya pun tidak sedikit dari kasih sayang, pengorbanan yang diberikan olehnya kepada istrinya. Namun tanpa ada pengungkit-ungkitan, tanpa ada misalnya menyakiti istrinya, ini jelas akhlaknya lebih buruk ketika pengungkit-ungkitan kebaikan atau jasa baik atau pemberian yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi ini. Maka dari itu, wahai para istri, sudah seyogyanya lah kalian melakukan kewajiban kalian dari melayani suami kalian, menyayanginya, memenuhi kebutuhannya, menyiapkan persiapan yang perlu dipersiapkan bagi suami kalian, mengurus anaknya, membantunya. Kalian lakukan itu semua berharap pahala Allah, berharap janji Allah, berharap negeri akhirat, mencari keridhaan Allah. Ini yang seharusnya kalian lakukan. Ini yang seharusnya yang mendasari apa yang kalian lakukan dari kebaikan, dari pelayanan, dari pemberian yang kalian beri kepada suami-suami kalian di dasar ini. Ikhlas kalian lakukan karena Allah, mengharap ridhonya.
melaksanakan kewajiban yang kalian diwajibkan untuk melakukannya karena ini semua. Sehingga kalian tidak melakukan sebuah kesalahan yang akan merugikan dunia kalian, yang akan merugikan akhirat kalian, dan akan merugikan diri kalian sendiri, merugikan rumah tangga kalian. Ini yang selalu dilakukan oleh para istri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Lihat, bayangkan 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara, 3 orang tersebut pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka dengan pandangan rahmat, dengan pandangan penglihatan kasih sayang rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Luar biasa ancamannya. Ada 4 ancaman di sini. Tidak diajak bicara, tidak Allah lihat, tidak Allah sucikan, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa yang 3 orang tersebut? Ya Rasulullah SAW saking sangat pentingnya, beliau sampai mengulang 3 kali. Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah. Salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah, diulang 3 kali. Qalu Abu Dzar, sampai Abu Dzar berkata, khabu wa khasir. Kata Abu Dzar, telah gagallah, telah merugilah orang tersebut. Saking Rasulullah betul-betul bersabda saking celakanya. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW berkata, yang pertama adalah al-musbilu, orang yang berpakaian musbil, berpakaian sampai melewati mata kaki. Al-musbilu, kata Rasulullah, ini yang celaka, yang Allah tidak akan lihat, yang Allah tidak akan sucikan pada hari kiamat. Bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah orang yang musbil dalam berpakaian. Lalu yang kedua, wal mannanu, ini yang kedua, yaitu mengungkit-ungkit pemberian yang diberi, mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan kepada orang yang diberi. Ketika seseorang butuh rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah, disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya, pada hari kiamat butuh itu semua, butuh ampunan Allah, butuh rahmat dan kasih sayang Allah sehingga diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ada seseorang yang tidak Allah ampuni, tidak Allah sucikan, tidak Allah ajak bicara, dan Allah persiapkan azab yang sangat pedih bagi mereka. Luar biasa. Harapannya pupus sudah. Ketika berharap rahmat dan kasih sayang Allah, malah justru Allah menghilangkan harapan dia. Dengan Allah tidak ajak bicara, dengan Allah tidak sucikan, bahkan diazab yang pedih. Di antaranya adalah al-mannan, orang yang mungkin pemberian kepada orang yang butuh. Lalu bagaimana kalau hal ini dilakukan oleh seorang istri kepada suami? Jelas lebih besar lagi. Karena seorang istri mempunyai kewajiban, karena seorang suami mempunyai kedudukan yang besar, dan seorang istri mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak suaminya. Maka ketika hal itu tidak dilakukan, bahkan dengan melakukan kesalahan, mengungkit-ungkit pelayanan baik, mengungkit-ungkit pengorbanannya, mengungkit-ungkit apa yang telah diberi oleh dirinya kepada suaminya, jelas dosanya lebih besar dari sekedar orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain yang bukan suaminya. Ayyuhal kiram rahimani wal mu'minun. Lalu yang ketiga,
wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhibi, yaitu orang yang menawarkan harga barang dengan sumpah dusta. Ini yang ketiga. Ini harga herba ini demi Allah saya beli dari pabriknya, dari produsennya cuma 50.000, saya jual mati 55.000, padahal belinya 25.000. Tidaklah dia menawarkan harga barang kecuali dengan sumpah dusta. Ini saya beli nih HP ini, HP Android. Dari sana saya beli 2 juta. Demi Allah anak beli 2 juta ini. Nah, jual mantung 2 juta itu lah. Gak ambil untung biar capek katanya. Padahal ini cuma 1 juta 300 bukan. Tidaklah dia menawarkan harga barang, tidaklah dia menawarkan barang kecuali dengan sumpah dusta. Ini 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Allah tidak melihatnya, Allah tidak mensucikan, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan sangat disayangkan, kesalahan di antara kesalahan ini dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan kepada suaminya. Dan ini kesalahan yang kelima yang dilakukan oleh seorang istri dan seorang istri kepada suaminya. Seorang istri yang salehah adalah seorang istri yang melayani, yang berkorban, yang berusaha untuk menunaikan hak-hak suaminya dengan penuh ketulusan jiwanya, dengan penuh pengorbanan. Dia mengharap apa yang dia lakukan ini semua mengharap pahala Allah, mengharap surganya Allah. Capeknya dia, pengorbanannya dia, lelahnya dia, bahkan harta dirinya yang dia keluarkan untuk suaminya yang dia cintai, dia mengharap ini semua yang dia lakukan, mengharap ganjarannya, mengharap balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan yang dilakukan seorang istri yang saleh, yang baik ketika berbuat baik, melayani, memberikan sesuatu yang baik kepada suaminya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.